Sword of Coming, episode 91-92. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hujan turun dengan derasnya di atas topi bambu berbentuk kerucut yang dikenakan A Liang dan Chen Ping'an. Chen Ping'an pun berkata, ini hanya jepit rambut giok biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Meskipun ekspresi Chen Ping'an serius dan sungguh-sungguh, A Liang seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu yang bisa dibayangkan, dan dia harus menahan tawanya saat berkata, tidak masalah apa yang kamu katakan tentang itu. Keringat mulai membasahi dahi Chen Ping'an, namun segera terhapus oleh hujan. Dia menoleh ke arah A Liang dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kau pasti berpikir kau akan mati, kan? Tanya A Liang sambil tersenyum. Pada saat itu, Chen Ping'an tiba-tiba dihinggapi perasaan putus asa. Guru Ruan telah datang dan pergi, namun A Liang masih berdiri tepat di depannya. Ada senyum tipis di wajah A Liang, dan pedang bambu hijaunya tersampir horizontal di bahunya saat dia mengamati pakaian lusuh Chen Ping'an, sandal jerami kokoh, dan jepit rambut giok di rambutnya. Jika dia ingat benar, ada 8 karakter kecil cantik yang terukir pada jepit rambut itu. Bibir Chen Ping'an menjadi pucat pasi saat dia bertanya dengan suara gemetar, bisakah kau melepaskan mereka? A Liang tidak memberikan tanggapan. Saat terjaga di depan lampu malam itu sebelum berangkat dalam perjalanan ini, Chen Ping'an telah membayangkan banyak situasi sulit yang dapat dipikirkannya. Dia sepenuhnya mengantisipasi menghadapi semua jenis kesulitan dan rintangan dalam perjalanan ke Mountain Cliff Academy ini karena dia sudah memiliki banyak musuh, termasuk Dawn Cloud Mountain, Old Dragon City, dan Sunskok Mountain, yang semuanya adalah sekte abadi yang telah bersumpah untuk membalas dendam terhadapnya. Oleh karena itu, dia sangat khawatir musuh-musuh yang telah dibuatnya akan menjadi penghalang bagi perjalanan Li Baoping menuju Akademi Tebing Gunung. Hari itu, ketika dia menceritakan kepada Li Baoping tentang kesulitan yang dia alami selama perjalanan ke pegunungan saat dia masih kecil, tujuannya bukanlah untuk membanggakan seberapa banyak kesulitan yang dapat dia atasi. Sebaliknya, dia ingin memberitahu Li Baoping bahwa perjalanan ke Akademi Tebing Gunung ini akan lebih lama daripada perjalanan yang dia lakukan ke pegunungan, terutama sekarang karena akademi tersebut telah pindah ke negara Sui besar. Jika, karena suatu alasan, ia menghilang suatu hari dan tidak bisa lagi menemani Li Baoping dalam perjalanannya, maka ia ingin Li Baoping memiliki rasa percaya diri. Saat itu, gunung itu tampak sangat jauh, tetapi ia hanya fokus untuk melangkah beberapa langkah saja, dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah ada di sana. Ia berharap Li Baoping dapat melakukan hal yang sama. Akan tetapi, saat dia hendak mengatakan semua itu kepadanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bagi Li Baoping untuk mendengarnya, hampir seperti dia mengutuk mereka pada nasib malang bahkan sebelum mereka benar-benar berangkat. Oleh karena itu, ia menahan diri untuk tidak mengutarakan apa yang hendak ia katakan, sebaliknya ia mengungkapkan harapannya agar Li Baoping dapat menjadi guru perempuan pertama. Itu adalah sentimen yang jauh lebih menggembirakan, dan itu benar-benar sesuatu yang ia harapkan dapat dicapai oleh Li Baoping. A Liang tersenyum sambil berkata, bahkan jika jepit rambut itu benar-benar hanya jepit rambut biasa, itu tetap bukan milikmu. Kau tidak bisa mengharapkan aku percaya bahwa jepit rambut yang disimpan Qi Jingchun selama bertahun-tahun tidak akan menyimpan rahasia apapun. Misalnya, itu bisa berisi dunia kecil yang tidak diketahui orang lain, atau tempat yang berpotensi menjadi tanah yang diberkati. Ada juga kemungkinan bahwa ini adalah tanda yang menjadi dasar garis keturunannya, seperti jimat perwakilan dari 3 cabang utama Taoisme, jimat persik, jubah bulu, dan topi Tao. Jika memang demikian dan jepit rambut ini benar-benar merupakan tanda garis keturunan Qi Jingchun, maka menurutmu apakah pantas untuk dikenakan olehmu? Chen Ping'an tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya sekali lagi, A Liang, bisakah kamu membiarkan Li Baoping dan yang lainnya pergi? Sekalipun aku setuju untuk melepaskan mereka, bagaimana kau bisa yakin bahwa aku tidak akan mengingkari janjiku? Tanya A Liang sambil tersenyum. Ujung kaki Chen Ping'an mulai bergerak sedikit sekali. A Liang menyilangkan tangannya sambil terkekeh, jangan gegabah, nak. Kita masih dalam tahap negosiasi, bukan? Jangan gunakan kekerasan kecuali negosiasinya gagal. Chen Ping'an tetap diam sambil melihat dengan wajah pucat pasi. Tatapan A Liang mengamati Chen Ping'an dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia berkata, jelas ada kemiripan di sana. Senyumnya kemudian memudar saat dia mengulurkan tangan ke depan dan berkata, serahkan jepit rambut itu dan aku akan mengampuni nyawa mereka.
Jari-jari Chen Pingan mulai gemetar. Liang melanjutkan, jepit rambut itu ditinggalkan oleh guru Qi Jingchun, jadi itu adalah tanda yang mewakili kedua garis keturunan mereka. Chen Pingan mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Liang tersenyum sambil berkata, patahkan jepit rambut itu sendiri, dan aku akan mengampuni nyawamu, pegang kata-kataku. Tangan Chen Pingan tiba-tiba terhenti, dan dia menarik napas dalam-dalam, lalu menarik satu kaki ke belakang seakan-akan dia bersiap menerjang maju dengan sekuat tenaga. Kau berpikir dalam hati bahwa begitu kau mati, aku tak akan punya alasan lagi untuk membunuh Li Baoping dan yang lainnya, jadi kau akan berusaha melindungi tusuk rambut itu dariku, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawamu, kan? Tanya Liang. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan. Sebaliknya, dia melangkah maju 2 langkah dengan kuat dan dalam sekejap mata mencapai Liang sebelum mengayunkan tinjunya ke udara. Namun, pada saat berikutnya, Liang tiba-tiba menghilang dari pandangan. Seluruh tubuh Chen Pingan langsung menegang saat dia berbalik, dan benar saja, Liang berdiri di belakangnya, memegang jepit rambut yang telah dia cabut dari rambutnya. Liang menghela napas pelan, dan tampaknya dia sama sekali tidak tertarik pada tusuk rambut itu. Dia mengulurkan tangan ke depan untuk memberikan tusuk rambut itu kembali kepada Chen Pingan sambil berkata, ini, ambillah. Chen Pingan melangkah hati-hati ke arah Liang, lalu mengambil kembali jepit rambut giok itu darinya. Tiba-tiba, Chen Pingan merasakan beban di atas kepalanya. Ternyata, Liang dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Chen Pingan. Keduanya berdiri berdampingan, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan, dan Liang menghela napas pelan sambil berkata, jangan bersikap bodoh mulai sekarang, Chen Pingan. Tidak ada benda di dunia ini yang mungkin lebih penting daripada kehidupan manusia. Kau harus terus hidup, meskipun tidak ada cara bagimu untuk menjalani kehidupan yang baik. Tidak ada hal di dunia ini yang lebih penting daripada itu. Liang menepuk kepala Chen Pingan dengan lembut, lalu menatap langit yang gelap dan suram sambil tersenyum dan berkata, kamu harus sadar bahwa betapapun berharganya atau berartinya jepit rambut ini, kenyataan bahwa Qi Jingchun bersedia memberikannya kepadamu adalah tanda bahwa dia percaya padamu. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan pilihan antara hidup atau mati, Anda harus selalu memilih untuk hidup, bahkan jika itu berarti hidup dalam kehinaan. Tentu, mati secara heroik dan bermakna akan menjadi cerita yang bagus, tetapi tidak peduli seberapa gagah beraninya kematian Anda, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa Anda telah mati. Liang menyingkirkan tangannya dari kepala Chen Pingan sambil melanjutkan, Qi Jingchun sangat kecewa dengan dunia ini, tetapi itu adalah sudut pandangnya. Kamu adalah dirimu sendiri, jadi jangan mencoba mengikuti jejaknya. Kamu masih belum benar-benar memiliki kesempatan untuk membentuk penilaianmu sendiri tentang apakah dunia ini baik atau tidak. Biasanya kita melihat seorang sarjana tampak lelah dan lesu seolah-olah mereka telah menjalani 10 kehidupan, meskipun mereka belum menjalani 1 kehidupan pun. Serahkan saja hal-hal seperti itu kepada para sarjana. Saya bukan seorang sarjana, dan saat ini, Anda juga bukan seorang sarjana, jadi... Suara Liang melemah di sana, dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya, dia menyimpulkan dengan suara lembut, percayalah padaku, Chen Pingan. Aku tahu kau akan mampu melangkah jauh di masa depan, bahkan mungkin lebih jauh dari Qi Jingchun. Kenapa? Tanya Chen Pingan. Karena aku Liang, jawab Liang sambil tersenyum seraya membelai lembut gagang golok bambu miliknya. Pada akhirnya, mereka berdua menuruni puncak gunung dalam diam. Apa yang akan kita lakukan terhadap mereka berdua di bukit itu? Tanya Chen Pingan. Mereka sudah mati, bukan? Jadi biarkan saja mereka begitu saja, jawab Liang. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu lebih lanjut, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak membahas topik ini lebih lanjut. Sebaliknya, ia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kamu tidak mengambil jepit rambut itu? Ekspresi sedih tampak di wajah Liang saat dia mendesah, setelah mengambil jepit rambut itu darimu, barulah aku sadar bahwa itu hanyalah jepit rambut biasa. Jadi, apa gunanya aku menyimpannya? Chen Pingan terdiam saat mendengar ini. Liang menggelengkan kepalanya sambil merenung, semua sarjana sejati hidup dalam kemiskinan, itu adalah sesuatu yang akan kamu pahami di masa depan. Sejujurnya, aku seharusnya sudah mengantisipasi hal ini. Mengingat kepribadian Qi Jingchun dan gurunya, wajar saja jika mereka akan mewariskan jepit rambut biasa. Liang tiba-tiba tersenyum sambil menoleh ke arah Chen Pingan dan berkata, kau tahu, kau telah mengambil sesuatu yang kupikir sama bagusnya dengan milikku, jadi aku datang sejauh ini dengan sia-sia. Chen Pingan tidak mengerti apa yang dimaksud Liang. Aku seharusnya sudah mengukir karakter di tempat itu,
tetapi setelah menempuh perjalanan sejauh ini, aku tidak mendapatkan apa-apa, jadi kau benar-benar harus berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu, gerutu Liang. Jika kau tidak menjadi cukup kuat untuk mengukir setidaknya 2 atau 3 karakter di tempat itu suatu hari nanti, aku akan menghajarmu habis-habisan. Liang, bisakah kau mengatakan sesuatu yang benar-benar bisa ku mengerti? Chen Pingan mengerang dengan nada jengkel. Tentu saja, Liang terkekeh. Namaku Liang, Liang artinya kebaikan. Dan aku seorang pendekar pedang, Chen Pingan menyimpulkan untuknya. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di wajah Liang, dan dia menepuk bahu Chen Pingan sambil berkata, kalau begitu, sudah diputuskan. Chen Pingan semakin bingung mendengarnya. Apa yang kamu bicarakan? Liang melanjutkan, semua perjalanan pasti akan berakhir suatu hari nanti. Aku akan mengantarmu dan yang lainnya ke perbatasan Kekaisaran Li Agung, tetapi hanya sampai di situ saja. Sejak saat itu, aku yakin kau tidak akan menemui kendala lebih lanjut dalam perjalananmu ke Akademi Tebing Gunung. Setelah sampai di perbatasan, kau akan sendirian. Terserah padamu untuk membawa mereka ke Akademi Tebing Gunung dan kembali dengan selamat ke daerah Mata Air Naga. Terima kasih, kata Chen Pingan tiba-tiba. Baru pada saat inilah Chen Pingan mulai percaya sepenuhnya pada Liang. Liang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya membayar utang yang telah kumiliki, jadi ini tidak ada hubungannya denganmu. Dahulu kala, ada seorang sarjana muda bermarga Qi. Suatu hari, sarjana itu bosan membaca buku, dan ia menyatakan bahwa ia ingin menjelajahi dunia bersama Liang, tetapi Liang menolaknya. Dia merasa jika dia sedikit lebih sabar saat itu, maka Qi Jingchun tidak akan mengalami nasib sial seperti itu. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui, Chen Pingan, kata Liang tiba-tiba. Ada apa? Tanya Chen Pingan. Ketika berhadapan dengan makhluk suci sepertiku, kau harus menghormati mereka dari lubuk hatimu, kata Liang dengan nada penuh arti. Bisakah kamu mengalahkan Su He dalam pertarungan? Chen Pingan bertanya dengan ekspresi penasaran. Liang mulai merasakan sakit kepala, dan dia merasa Chen Pingan bahkan lebih menyebalkan daripada Qi Jingchun sebelumnya. Badai besar itu pasti tidak akan berlangsung lama, dan tidak lama setelah Chen Pingan dan Liang kembali ke pohon, badai itu telah mereda menjadi hujan gerimis. Tetesan air hujan terus menetes dari dedaunan pohon, dan wajah mungil Li Baoping terukir kekhawatiran saat Chen Pingan kembali. Dia tersenyum cerah, lalu menepuk kepalanya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan wajah wanita itu langsung berseri-seri, bagaikan pelangi yang tak terduga setelah badai, menyuguhkan pemandangan kemurnian dan kegembiraan yang menakjubkan. Pada saat itu, sedikit rasa bersalah tiba-tiba muncul di hati Chen Pingan, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi semuanya tersangkut di tenggorokannya, jadi dia hanya bisa berlatih meditasi berdiri dalam keheningan. Senyum penuh arti muncul di wajah Liang saat melihat ini, tetapi suasana hatinya yang baik segera dirusak oleh Li Huai, yang berkata, Liang, aku dengar dari Chen Pingan bahwa kamu pergi ke gunung untuk buang air besar sehingga kamu tidak perlu menyeka pantatmu. Liang menoleh padanya dengan senyum palsu dan bertanya, apakah Chen Pingan benar-benar mengatakan itu? Li Huai melirik Chen Pingan yang berdiri di dekatnya. Dia mungkin takut Chen Pingan akan mengungkapnya, jadi dia berterus terang dan menjawab, Chen Pingan tidak mengatakan itu, tetapi itu pasti yang ada di pikirannya. Aku jelas tidak menyangka kamu adalah tipe orang seperti itu. Aku bahkan bersumpah kepada kakak Zulu bahwa kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Benarkah? Liang terkekeh sambil mencengkeram telinga Li Huai. Li Huai meringis kesakitan saat ia memprotes, ini semua salah Chen Pingan. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal buruk tentangmu? Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran untukmu? Liang memutar telinga Li Huai dengan kuat sambil bertanya, apakah aku terlihat seperti orang bodoh di matamu? Li Huai mulai melolong kesakitan, tetapi tidak ada yang memedulikannya, jadi dia terpaksa berjuang sendiri, dan dia buru-buru berteriak, Liang, aku punya kakak perempuan. Namanya Li Liu. Aku akui itu nama yang cukup buruk, tetapi jangan tertipu, dia benar-benar cantik. Kau bisa percaya padaku. Dua orang mesum, Lin Souyi dan Dong Suijing, sama-sama tergila-gila pada kakak perempuanku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dong Suijing selalu datang ke rumah kami untuk makan gratis, dan setiap kali dia melihat adikku, dia akan tersipu seperti orang bodoh. Menjijikkan. Liang, menurutku kamu jauh lebih baik daripada Dong Suijing. Kamu tampan, kamu memiliki temperamen yang baik, dan kamu mampu memelihara keledai dan membeli anggur. Bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada adikku? Liang buru-buru melepaskan telinga Li Huai,
lalu dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Li Huai dan tersenyum sambil berkata, "Mari kita duduk. Ceritakan lebih banyak tentang adikmu ini." Sementara itu, Chen Ping'an berjalan mendekati Su He dan Zulu, lalu bertanya, "Paman Su He, bisakah saya berbicara dengan Anda?" Su He tersenyum dan menjawab, "Aku sudah menunggu cukup lama sampai kamu datang. Hujan sudah sangat gerimis saat ini, jadi mari kita jalan-jalan bersama." Keduanya muncul berdampingan dari bawah kanopi pohon besar, dan sebelum Chen Ping'an sempat bertanya apapun, Su He memulai pembicaraan. "Chen Ping'an, banyak hal aneh telah terjadi di kota baru-baru ini, dan mengingat bahwa kamu berhasil melarikan diri dari kera pemindah gunung dari Gunung Sun Skok hidup-hidup dan merekrut gadis dari luar itu sebagai sekutu, aku yakin ada banyak hal yang sudah kamu ketahui, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Bagaimanapun juga, keselamatan nona muda adalah yang terpenting. Zulu dan aku sama-sama lahir di klan Li, dan kami telah mengabdi pada klan Li selama beberapa generasi sebagai ganti makanan dan tempat tinggal. Kedengarannya seperti kehidupan yang sangat menyedihkan, tetapi kami tidak semenyedihkan yang kau kira. Tidak ada satupun anggota klan Li, termasuk kepala keluarga, pemimpin klan, dan nona muda Baoping, yang menganggap kami sebagai pelayan. Khususnya, nona muda Baoping sangat dekat dengan putriku sehingga mereka bisa diibaratkan sebagai saudara perempuan yang memiliki hubungan darah." Saat berbicara, Su He menoleh untuk melihat putrinya, yang masih berdiri di bawah kanopi pohon besar. Pada saat ini, tubuhnya masih berkembang, dan ia akan mencapai kematangan perkembangan penuh dalam waktu sekitar 1 tahun lagi. Dia yakin bahwa putrinya tidak akan kalah dengan wanita simpanan muda manapun di ibu kota Kekaisaran Li besar, dan dia selalu sangat bangga padanya. Dia sangat yakin bahwa putrinya akan mampu bersinar dan berkembang di Kekaisaran Li besar. Kekaisaran Li Agung selalu menghormati wanita, tidak memberikan batasan apapun bagi wanita untuk masuk militer. Bahkan, mantan kaisar Kekaisaran Li Agung telah memerintahkan Kementerian Ritus untuk mengembangkan seluruh sistem penghargaan militer yang ditujukan khusus untuk seniman bela diri dan kultivator wanita, menjadi kekaisaran pertama yang mengadopsi sistem semacam itu. Keputusan ini menemui perlawanan dan kritik keras dari banyak cendekiawan, yang dipimpin oleh Lakeview Academy, dan akibatnya, pertempuran yang kacau pun terjadi, dengan semua permusuhan diarahkan pada Kekaisaran Li besar. Jika bukan karena fakta bahwa Qi Jingchun telah melangkah maju untuk mendukung keputusan tersebut dan menentang semua pembangkang, kaisar muda saat itu kemungkinan besar akan dipaksa untuk menarik dekrit kekaisarannya di bawah tekanan luar biasa yang diberikan kepadanya dari semua pihak. Su He tersenyum sambil melanjutkan, "Ketika pertama kali diketahui bahwa saya memiliki bakat dalam seni bela diri, klan Li segera berinvestasi besar dalam pengembangan seni bela diri saya tanpa ragu-ragu, dan begitulah cara saya bisa sampai ke tempat saya sekarang. Hal yang sama juga berlaku untuk putri saya. Jika dia memenuhi harapan semua orang dan tidak tersandung di tingkat kedua, dia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dariku." Setelah kepala keluarga menemukan bahwa Zulu memiliki bakat dalam seni bela diri, dia secara pribadi memberitahuku bahwa ada harapan bagi Zulu untuk dapat mencapai tingkat ketujuh yang legendaris. Sebaliknya, aku hanya mampu berjuang keras untuk mencapai tingkat kelima. Sedikit rasa putus asa muncul di hati Su He saat dia berbicara. Bagi seniman bela diri, pertarungan hidup dan mati melawan lawan yang seimbang adalah elemen kunci dari perkembangan mereka. Jika seorang seniman bela diri hanya mengandalkan bakat mereka saja, maka mereka tidak akan bisa maju terlalu jauh. Lebih jauh lagi, jika seseorang melewatkan kesempatan utama untuk melakukan terobosan dan gagal naik pangkat sekaligus, maka keberanian dan semangat mereka akan semakin terkikis, yang pada akhirnya membuat mereka mustahil untuk maju melampaui titik tertentu. Su He menahan rasa putus asa di hatinya sambil melanjutkan, "Kami ditugaskan untuk menemani nona muda dalam perjalanan keluar dari Kekaisaran Li besar karena kami berada paling dekat dengannya. Selain itu, kami berdua adalah seniman bela diri yang baik, dan saya tidak berani menyatakan bahwa kami memiliki kekuatan luar biasa, tetapi paling tidak, kami benar-benar setia kepada nona muda. Ini juga pertama kalinya nona muda melakukan perjalanan yang begitu jauh, jadi dia membutuhkan seseorang untuk menjaganya dalam kehidupan sehari-harinya, dan Zulu adalah kandidat yang cocok untuk peran tersebut. Nona muda Baoping adalah anak yang paling disayangi oleh patriark kita di seluruh klan, dan sebenarnya seharusnya tidak lain adalah patriark kita sendiri yang menemaninya dalam perjalanan ini. Namun, setelah Alyang muncul, patriark kita kembali ke kota. Sekarang tidak ada lagi batasan di kota ini, dia akan dapat menyerap energi spiritual surga dan bumi tanpa batasan apapun. Pada dasarnya, ini setara dengan bercocok tanam di tanah yang diberkati, dan terobosan sang patriark sudah dekat. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat dilewatkan,
dan dia merasa puas untuk menyerahkan nona muda itu di tangan Liang. Setelah mempertimbangkan kata-katanya sejenak, Su He melanjutkan, kepala keluarga kita cukup berpikiran terbuka dan memiliki pandangan hidup yang unik. Dia mencintai nona muda kita dengan sepenuh hatinya, tetapi ketika menyangkut perjalanan yang akan dia jalani, dia tidak hanya tidak bersikeras untuk tetap berada di sisinya sehingga dia dapat terus melindunginya, dia malah menyatakan bahwa ini adalah perjalanan yang harus dia jalani. Selain itu, dia harus menyelesaikan bagian terakhir perjalanannya sendiri. Ini adalah jenis keberanian dan ketahanan yang cocok untuk anggota klan Li. Su He berhenti sejenak di sini, lalu terkekeh. Yang belum kusebutkan adalah bahwa setelah dia mengatakan ini, ketua kami langsung mulai mengerang dan mengerang, meratapi bahwa nyonya muda Baoping bahkan belum berusia 10 tahun, jadi pastinya dia bisa meninggalkan pengembangan sifat-sifat seperti keberanian dan ketahanan untuk nanti dalam hidupnya. Pada akhirnya, ketika kepala keluarga kita memutuskan untuk tidak lagi mengikuti nona muda secara diam-diam, dia berbalik dengan ekspresi enggan setiap beberapa langkah seperti anak yang bimbang. Itu adalah pertama kalinya aku melihat kepala keluarga kita seperti itu, dan bahkan Zulu merasa terpukau oleh betapa besar perhatian kepala keluarga kita kepada nona muda Baoping. Nona muda juga sangat baik kepada Zulu. Sejak dia masih kecil, dia selalu suka mengobrol dengan Zulu dan menontonnya berlatih bela diri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nona muda Baoping memainkan peran besar dalam bagaimana Zulu tumbuh. Chen Pingan menghela napas lega lalu menjawab, aku merasa jauh lebih baik dengan kamu dan Zulu menemani Baoping dalam perjalanan ini, Paman Su He. Di kota, Chen Pingan tidak mempercayai siapapun kecuali Tuan Qi. Seperti yang dikatakan Chen Pingan kepada Li Baoping, bahkan saat menyangkut Guru Ruan, dia hanya percaya pada janji-janji yang dibuat Guru Ruan dan peraturan-peraturan yang pernah diikuti oleh Tuan Qi, namun dia tidak mempercayai Guru Ruan sendiri. Ini adalah jenis intuisi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir, tetapi lebih merupakan sesuatu yang telah ia kembangkan sepanjang hidupnya, dan perasaan intuitif yang sama berlaku untuk Liang dan Su He di masa lalu. Chen Pingan bukanlah orang yang tidak pernah punya masalah di dunia dan tidak pernah mengalami kesulitan, jadi dia tidak sebodoh itu untuk mempercayai semua orang yang ditemuinya. Kesulitan hidup, sisi gelap sifat manusia, dan penderitaan akibat kemiskinan semuanya telah meninggalkan jejak dalam dirinya, seorang anak muda yang rapuh tanpa seorang pun yang dapat diandalkan. Su He menepuk bahu Chen Pingan, dan dia tidak bisa tidak terkejut melihat betapa kuatnya tulang Chen Pingan, meskipun tubuhnya kurus dan kurus kering. Namun, dia kemudian menyadari bahwa ini sudah bisa diduga. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa langsung menghadapi kera pemindah gunung itu dalam pertempuran? Su He tidak malu mengakui bahwa ia tidak memiliki keberanian maupun kemampuan untuk meniru prestasi yang mengagumkan tersebut, tetapi begitu pikiran ini muncul di benaknya, ia merasa agak kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan belum berusia 40 tahun, dan ia telah kehilangan keberanian dan aspirasinya, sampai-sampai ia mengakui kelemahannya terhadap seorang anak muda yang baru saja tersandung pada jalur seni bela diri. Pada saat yang sama, Su He merasa sedikit penasaran, dan dia tersenyum sambil berkata, saya tidak pernah meninggalkan kota, jadi saya tidak tahu aturan apapun di dunia luar. Namun, selama percakapan santai saya dengan kepala keluarga, dia memberitahu saya bahwa ketika bertemu orang-orang tertentu di dunia luar, ada banyak hal yang harus diingat. Contohnya, dianggap tabu untuk menanyakan nama seorang biksu dan usia seorang penganut Tao. Lebih jauh, Anda dapat bertanya kepada seorang seniman bela diri siapa gurunya, tetapi Anda tidak dapat bertanya jenis seni bela diri apa yang menjadi spesialisasinya. Yang benar-benar ingin saya ketahui adalah bagaimana Anda berhasil lolos dari kera pemindah gunung itu. Saya baru mendengar tentang pertempuran itu dari patriark kita setelah kejadian itu. Chen Pingan sedikit malu mendengarnya, dan dia menjelaskan, itu bukanlah pertarungan, aku hanya berlari untuk menyelamatkan diri sepanjang waktu, dari lorong vas tanah liat hingga ke pegunungan. Jika bukan karena Ning Yao, aku pasti sudah mati. Setelah ragu sejenak, Su He berkata, pastikan untuk menghargai ikatan ini dengan Ning Yao dan Master Ruan. Secara khusus, pastikan untuk menjaga hubunganmu dengan Master Ruan dan jangan biarkan hubungan itu terputus. Chen Pingan agak bingung mendengar ini. Su He melanjutkan, kita telah terkurung di dunia kecil permata sepanjang hidup kita, dan kita belum pernah melihat dunia luar, jadi ada batasan seberapa besar perbedaan antara orang dan orang. Misalnya, kamu dan aku sama-sama berlatih seni bela diri, dan paling banter, potensi kita akan mencapai batas di tingkat kelima. Mengenai status, aku hanyalah seorang pelayan klan Li, jadi aku tentu tidak punya hak untuk meremehkan orang bebas sepertimu. Namun, keadaan di dunia luar berbeda.
Semakin jauh kau melangkah dan semakin lama kau tinggal di dunia luar, semakin kau akan memahami hal ini. Saya belum berpikir sejauh itu, Chen Ping'an mengakui dengan jujur. Baiklah, sudah saatnya untuk mulai memikirkan hal-hal seperti ini, Su He terkekeh. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Dia selalu sangat menghargai kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Sedangkan bagi mereka yang telah berbuat salah kepadanya, dia akan mengingat apa yang telah mereka lakukan jika dia tidak dapat segera membalasnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuhnya, jadi masih banyak waktu untuk pembalasan. Di bawah naungan pohon, Li Huai baru saja mengkhianati adiknya, dan saat ini, dia berdiri di hadapan A Liang dengan percaya diri sambil berkata, A Liang, aku akan meminta Chen Ping'an untuk membuatkanmu labu anggur suatu saat nanti, dan kamu bisa memberikan labu kecilmu itu kepadaku. Jika kita akan menjadi keluarga, maka aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Labu itu jelas sudah sangat tua, dan tidak pantas bagi saudara iparku untuk memiliki sesuatu yang begitu tua dan jelek. Kau tidak tahu apa-apa. A Liang mengejek dengan ekspresi misterius. Labu ini disebut labu pemelihara pedang, dan ini adalah harta yang langka. Mungkin tidak terlihat berharga, tetapi sangat berharga. Berapa banyak saudara perempuanmu? Tidak mungkin aku rela menyerahkan labu ini hanya untuk satu saudara perempuanmu. Jarang sekali A Liang melawannya seperti ini, jadi Li Huai merasa sedikit tidak yakin tentang bagaimana cara melanjutkannya. Dia melirik labu kecil itu dengan penuh harap, lalu dengan enggan mengalihkan pandangannya darinya, menatap A Liang sambil berkata, bagaimana kalau aku meminta orang tuaku untuk melahirkan beberapa anak perempuan lagi? Kita bisa membicarakan ini lebih lanjut, kan? A Liang menepuk dahinya dengan jengkel. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba teringat percakapannya dengan Chen Ping'an saat mereka berjalan menuruni bukit bersama. Chen Ping'an sangat meremehkan dirinya sendiri dengan membandingkan dirinya dengan Su He, dan A Liang menghela napas sedih pada pikiran yang menyedihkan ini, lalu mengambil sebuah dahan sebelum mencoret-coret sesuatu di tanah. Li Huai mengamati lebih dekat dan mendapati bahwa A Liang sedang menulis sebuah karakter yang goyah di tanah, dan tulisan tangannya tidak dapat dibandingkan dengan anak kecil seperti dia, apalagi seseorang seperti Lin Souyi, yang tulisan tangannya telah menerima banyak pujian dari Tuan Qi. Semakin lama Li Huai menatap tulisan tangan A Liang, semakin malu ia merasa atas nama A Liang. Ia melirik labu perak yang diikatkan di pinggang A Liang sekali lagi dengan pandangan yang bertentangan di matanya, lalu berkata, A Liang, mengingat tulisan tanganmu yang mengerikan itu, aku telah memutuskan bahwa aku tidak ingin kau menjadi saudara iparku lagi. Kedua orang tuaku berharap agar adikku dapat menikah dengan seorang sarjana suatu hari nanti. A Liang mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung saat bertanya, apakah benar-benar seburuk itu? Li Huai mengangguk tegas sambil berekspresi muram. Jika adiknya berani berebut makanan dengannya di masa mendatang, maka dia merasa berhak mencela adiknya karena tidak tahu terima kasih. Lagi pula, dia baru saja menyerah pada labu pemelihara pedang demi adiknya.